warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu, Bu. Gini, Bu. Bagaimana, Bu, keadaannya? Alhamdulillah sehat. Ya, pertama saya mohon maaf atas mengganggu waktu Ibu. Gini, Bu. Saya akan mewawancara Ibu, ya, terkait tugas CGP saya, yaitu tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Boleh, Bu, mewawancarai jenengan? Monggo. Gini, Bu, yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Negeri Watu Pecah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika dan bujukan moral itu harus kita bedakan. Di sekolah itu tetap banyak kasus, ya, yang mana dilema etika itu kita menghadapi pada dua situasi yang keduanya benar dan tapi bertentangan. Sehingga kita harus benar-benar memilih mana yang harus kita pilih. Sedangkan untuk bujukan moral itu kita menghadapi situasi yang mana di satu sisi itu ada kebenaran, di satu sisi ada sesuatu yang kurang benar atau salah. Sehingga di sini di sekolah itu kita biasanya tidak mengidentifikasi, tetapi kita itu mencermati. Jadi semakin kita mau mencermati dengan hati nurani kita, maka dilema etika maupun bujukan moral itu akan nampak dengan jelas. Sehingga kita akan pertama menyentuh hati nurani sendiri dulu. Mana yang harus kita dahulukan. Itu. Selanjutnya, Bu, selama ini bagaimanakah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu bagaimana? Yang pertama, seorang pimpinan itu harus punya prinsip bahwa kita mengambil keputusan itu yang pertama harus demi kebaikan orang banyak. Yang kedua itu kita harus apa yang kita lakukan itu berperan pada kasus itu sehingga kita tidak salah langkah. Yang ketiga, mereka yang kita beri keputusan kita itu harus bisa melaksanakan sesuai apa yang kita kehendaki. Sehingga kita dalam memilih itu pertama kita punya prinsip, 3 prinsip itu harus kita pegang. Kemudian kita juga jangan egois. Kita harus mau menerima masukan. Jadi kita komunikasikan dengan teman-teman. Andaikan ini kita minta pendapat mereka. Jadi prinsip kita sudah ada, tapi pendapat itu kita harus kita share. Sehingga apa yang kita putuskan itu juga menghargai mereka. Seandainya mereka itu ada kesalahan, dia bisa menerima apa yang kita putuskan. Itu. Selanjutnya, Bu, ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya itu seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi itu? Dilema etika tersebut. Untuk langkah yang saya lakukan, yang pertama mencermati permasalahan. Kemudian mencari sumber data. Mana yang terlibat pada permasalahan itu siapa saja.
kita jadi mencari latar belakang. Setelah kita menemukan siapa saja yang terlibat, kita menentukan alternatif apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita memikirkan juga kira-kira efek apa yang akan terjadi setelah kita lakukan itu. Baru kita komunikasikan dengan teman-teman. Nanti pendapat kita sodorkan, teman-teman menyetujui yang mana, itu yang kita ambil sebagai keputusan. Selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Tantangannya itu apa saja? Tantangan yang pertama itu kan di sekolah itu terdiri dari banyak aspek sosial. Aspek sosial, ya. Sehingga setiap orang itu punya hak untuk dihargai, punya hak untuk berpendapat, tapi juga mereka harus tidak boleh egois. Jadi tantangan yang utama itu sikap dari baik anak maupun teman guru itu yang merasa punya kelebihan yang harus ditonjolkan. Jadi ada ya watak yang ini loh aku lebih pintar dari yang lain. Itu tantangan yang utama. Sehingga kita tidak boleh langsung mencela, tidak boleh. Tapi apa yang dia lakukan kita hargai, kita ajak komunikasi. Jadi utamanya komunikasi. Terima kasih Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Ibu jalankan jika mengalami kasus dilema etika? Yang pertama, kita melihat dilema itu merupakan permasalahan mendesak atau bisa jangka panjang. Kalau memang itu sesuatu yang mendesak, maka kita berusaha menyelesaikan saat itu juga. Yang pertama, memperhatikan suara hati. Yang kedua, memikirkan efek dari tindakan kita. Tapi yang jelas, kalau permasalahan mendesak harus diputuskan saat itu juga. Tetapi kalau permasalahan itu tidak mendesak, sebaiknya kita komunikasikan dengan teman-teman. Sehingga masukan-masukan itu bisa kita saring, kemudian kita menentukan dengan jadwal berikutnya. Jadi tergantung situasi dilemanya. Tergantung situasi ya. Selanjutnya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi Ibu? Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kemudahan kita menentukan. Satu, anak yang sensitif itu akan memberikan inspirasi bagi kita dalam sehingga kita perlu meminta pendapat anak-anak yang sensitif. Kemudian yang kedua, guru yang senior. Ya, guru yang senior itu juga bisa kita minta pendapat, dan mereka biasanya berdasarkan pengalamannya akan memberikan kelebihan itu sehingga kita lebih bijak bisa menyelesaikan masalah. Kalau itu misalnya hubungannya dengan pihak luar, misalnya dengan desa, ya kita cari narasumber desa. Kalau dengan puskesmas kesehatan, dengan puskesmas atau bidan desa ya, sehingga sesuai dengan permasalahannya. Selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik
dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pembelajarannya, semakin kita mempelajari, mengambil keputusan, semakin banyak keputusan yang kita ambil, maka akan semakin mematangkan kedewasaan kita dalam memimpin. Berarti saya dapat menyimpulkan, jika kita mengalami dilema etika, menurut panjenengan kita harus bisa mengidentifikasi masalah tersebut. Dan dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika, kita berarti harus komunikasi. Itu penting. Musyawarah. Dan apa namanya? Pengambilan keputusan waktunya itu situasional, tergantung permasalahannya. Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih yang telah mendukung saya dalam meluangkan waktu untuk melakukan wawancara ini. Semoga ini dapat menjadi bekal saya ke depan untuk seenggaknya pembelajaran bagi saya sendiri. Demikian untuk wawancara kali ini. Apabila ada salah dan tutur kata saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak Rizal ya. Bagaimana kabarnya, Bu? Hari Alhamdulillah ini? baik. Ada keperluan apa ya, Pak? Begini, Bu. Pertama, saya mohon maaf mengganggu waktu Ibu karena saya ingin mewawancarai terkait tugas saya guru penggerak tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ibu, boleh saya mewawancarai Ibu? Boleh, silakan. Gini, Bu, Iya. Jadi begini, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Negeri Jambean, kan terjadi banyak kasus-kasus kan, diantaranya dilema etika dan bujukan moral. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral tersebut? Terkait dengan kasus tentang dilema etika atau bujukan moral ya, Mas ya. Ketika ada suatu permasalahan atau kasus yang terjadi di SD kami, di SDN Jambean ini, biasanya saya sebelum mengambil keputusan yang tentunya keputusan itu bisa diterima dengan baik, itu saya harus menggali informasi secara faktual. Informasi itu betul-betul real, nyata gitu. Itu biasanya saya meminta dari rekan-rekan guru atau yang mungkin yang bersangkutan atau yang memiliki kasus tersebut. Tentunya dalam penyelesaian tersebut, kasus-kasus tersebut, apakah itu dilema etika ataupun bujukan moral, ya biasanya dilema etika itu kan memiliki kepentingan yang sama-sama, betul. Benar. Ya, kemudian kalau bujukan moral itu juga sama, memiliki sama-sama kebijaksanaan yang harus diputuskan juga. Selain informasi faktual itu, saya harus sesuai juga dengan aturan dari pemerintah ya dalam memutuskan, kemudian aturan dari sekolah itu sendiri, yang mana aturan sekolah itu harus bersinergis dengan lingkungan, terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif, nyaman, tentunya juga sesuai dengan visi dan misi sekolah, begitu Pak. Itu jawaban saya. Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Niku pripun, Bu? Dalam mengambil keputusan ya, Mas ya, saya juga selalu mempertimbangkan juga masukan-masukan dari beberapa pihak. Tentunya juga tadi ketika kasus itu sampai ke saya, informasi itu saya memanggil beberapa pihak terlebih dahulu. Itu kalau misalkan itu dari siswa, berarti kita nanti menghadirkan wali kelas.
dan siswa itu sendiri kita selesaikan. Kemudian kalau misalkan itu terjadi permasalahan itu sesama rekan guru, kemudian rekan guru itu kita juga kita panggil, kita mintai informasi, kemudian kita menyelesaikan saat itu juga, dan alhamdulillah biasanya itu selesai. Tapi misalkan ternyata itu berlarut, biasanya saya menghadirkan pihak-pihak yang lain yang bisa membantu saya, misalkan dari kalau itu kaitannya permasalahannya itu terkait dengan masyarakat, berarti kita menghadirkan tokoh masyarakat, komite, kemudian juga mungkin bisa saya juga memberikan meminta masukan dari pengawas atau pimpinan saya, seperti itu, Mas. Okay. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur dalam pengambilan keputusan seperti tadi saya sampaikan di awal itu yang pertama tetap informasi dulu, informasi yang sampai ke saya. Kalau misalkan informasi itu tidak terlaporkan kepada saya, berarti kan saya tidak tahu kasus itu terjadi. Tetapi biasanya kalau ada kasus terjadi itu pasti masuk ke saya karena saya sebagai pimpinan di sekolah kami ini ya. Informasi itu saya gali, kemudian saya lihat dulu bagaimana cara penyelesaiannya. Itu saya tadi juga saya bercerita, saya panggil yang terkait itu sehingga kita selesaikan secara bersama. Kemudian juga rekan-rekan guru bermusyawarah, intinya itu musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan kasus-kasus itu. Sebelum saya bisa mengambil keputusan yang terbaik, maka saya juga harus memusyawarahkan masalah tersebut. Jadi solusi hasil keputusan bisa diambil secara baik dan bijaksana. Seperti itu. Selanjutnya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Selama pengambilan keputusan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang benar, insya Allah efektif, Mas. Ya. Kalau misalkan dalam pengambilan keputusan itu secara objektif berpihak salah satu, itu intinya tidak efektif. Tetapi alhamdulillah setiap pengambilan keputusan yang biasanya saya laksanakan di sini itu biasanya saya lakukan secara tidak ada batasan atau keterpihakan antara saya suka dengan orang ini atau bagaimana. Pokoknya kita bukan objektif tapi subjektif ya, seperti itu. Dan tentunya kalau misalkan itu permasalahan itu antar siswa, maka siswa itu kita panggil, kita selesaikan. Kemudian kalau siswa itu dengan guru, berarti ya 2 orang selesaikan, atau guru dengan guru, seperti itu. Jadi langsung nyata di depan saya, langsung selesai pada saat itu juga, tidak usah berlarut-larut. Seperti itu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Tantangannya? Iya, tantangan itu banyak sekali, Mas, dalam pengambilan keputusan. Ya ini tadi kasusnya seperti dilema etika itu ya, banyak sekali tantangan itu. Ini kaitannya dengan perasaan juga. Kita kembali ke perasaan. Contoh di SDN Jamil, saya boleh nih yang menyebutkan suatu kasus ya. Contoh aja. Ini hanya sharing aja. Saat pembagian tugas mengajar, baru saja kemarin kita ada ajaran baru Juli katanya ya. Ketika si guru A ingin di kelas 3 atau si guru C mau di kelas 4 dan seterusnya. Kalau misalkan dalam saya mengambil keputusan ini melihat, saya kan dalam membagi tugas ini kan sesuai dengan saya analisa saya berdasarkan kompetensinya guru-guru tersebut juga ya, tidak asal harus menempatkan meskipun mereka suka. Ininya ada pemerataan seperti itu. Nah, tantangan saya dalam mengambil keputusan itu bagaimana? Yaitu kita berhubungan bersinergi dengan baik kepada mereka, mengkomunikasikan dengan baik. Saya menyampaikan tujuan ini maksudnya bagaimana, yaitu dengan alasan saya pemerataan. Jadi tidak mondok mengulang di satu kelas saja, tetapi ada rotasi setiap tahunnya. Jadi bisa merasakan antara mengajar di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Gitu. Begitu tantangannya, hanya itu aja. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
bentuk dan prosedur itu seperti apa yang Ibu jalankan bentuknya? Dalam penjadwalan, dalam pengambilan keputusan itu biasanya saya memang ada jadwal tertentu, tergantung masalahnya yang akan kita putuskan, Mas. Kalau masalah itu memang ringan, biasanya antar siswa dengan siswa kan selesai pada saat itu. Tapi kalau siswa itu ini permasalahan melibatkan orang tua atau masyarakat, itu biasanya butuh penjadwalan yang secara berkala. Intinya biasanya gini, Mas. Hari ini kita informasi masuk, kemudian berarti saya setelah informasi masuk berarti saya punya jadwal untuk pemanggilan pihak-pihak terkait. Kemudian kita bagaimana musyawarah, ini memberikan contoh saja nih, antara orang tua, mungkin dengan rekan guru atau dengan siswa, itu kita musyawarahkan dengan harapan tujuan permasalahan itu selesai dengan baik dan bijaksana seperti itu. Berarti situasional lah. Iya, situasional, betul. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, tentu saja ada. Namanya aja kita ini hidup itu kita kan memang sosial gitu ya, itu seseorang gitu, orang lain. Yang pertama tentu saja adalah keluarga, Mas. Keluarga itu yang mendukung, karena ada permasalahan keputusan itu kita tetap mencari ini masukan pendapat dari orang lain, tidak harus saya langsung putuskan secara spontan gitu ya. Lah keluarga ini siapa? Kalau misalkan ini di satuan pendidikan, berarti di sekolah saya melibatkan rekan guru, kemudian komite sekolah, orang tua, masyarakat, kemudian stakeholder yang ada berhubungan dengan sekolah ya, pengawas dan pimpinan di atasnya seperti itu. Jadi itu faktor atau orang-orang yang bekerjasama dalam pengambilan keputusan yang saya ambil. Seperti itu ya. Bu. Yang terakhir Bu ya. Iya. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pembelajaran yang bisa kita ambil dalam pengambilan keputusan tersebut ya, ini saya kebetulan juga sebagai kepala sekolah baru nih, kepala sekolah baru, tidak lepas dari berbagai kasus yang kami hadapi. Nah, ini pembelajaran yang bisa saya ambil, berarti saya di sini memposisikan tidak sebagai hanya seorang pemimpin saja, gitu kan. Pemimpin di sini juga dari pengalaman-pengalaman yang masuk, ini tentunya juga bisa mengembangkan diri saya juga, ini mengembangkan karir intinya, bukan karir ya, mendewasakan diri saya juga untuk bisa menyelesaikan keputusan-keputusan ini. Berarti saya harus bisa memposisikan diri saya sebagai seorang pemimpin, sebagai orang tua, sebagai sahabat, rekan, jadinya saling antara kedua belah pihak atau orang lain itu merasa nyaman, kemudian merasa puas, atau kerjasama atau dalam mengambil keputusan ini bisa tidak ada perasaan ketidakpuasan gitu loh, Mas. Intinya solusi-solusi yang kita ambil dalam keputusan dilema etika ini berjalan dengan baik gitu. Ya, lewat musyawarah seperti ini. Intinya seperti itu. Terkait pertanyaan-pertanyaan tadi, saya dapat menyimpulkan intinya jika kita berada di posisi dilema etika tersebut, kita harus katakanlah berkomunikasi antar stakeholder, antar teman, antar rekan sejawat, antar komite dan lain sebagainya. Dan jika kita terjadi permasalahan, berarti kita situasional lah cara penyelesaiannya. Tergantung masalah yang dihadapi. Betul, Mas. Panjenengan itu menyimpulkan pertama memang komunikasi. Kalau misalkan dalam saya menggali informasi tadi yang saya awal sampaikan, kalau tidak ada komunikasi yang tepat, hubungan dua arah atau searah itu saya kira tidak bisa berjalan dengan baik. Demikian Bu wawancara saya terhadap panjenengan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan minta maaf mengganggu waktunya. Mungkin tidak mengapa, Pak. Mungkin pernyataan tersebut, wawancara ini juga untuk pembelajaran bagi saya sendiri ke depannya, untuk pembelajaran saya ini agar lebih baik. Demikian, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Saya malah mengucapkan juga terima kasih karena kita di sini kan sama-sama belajar juga. Monggo, kita terbuka untuk panjenengan, untuk teman-teman yang lain. Monggo. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak.
Bagaimana Pak keadaannya hari ini? Alhamdulillah keadaan saya baik. Kelihatannya kok seger sekarang. Begini Pak, pertama-tama saya minta maaf mengganggu waktu Bapak. Gini Pak, kedatangan saya kali ini untuk tugas CGP terkait modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak? Ya, boleh. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri Naruan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, gitu? Ya, sebelumnya terima kasih sudah memberi kesempatan pada kami untuk kepercayaan pada kami untuk diwawancarai terkait kasus dilema etika dan bujukan moral. Gini Mas, sebelum saya menjawab, memang dulu sebelum saya mengikuti CGP, saya kan juga alumni CGP angkatan 6. Itu memang belum bisa untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral. Bahkan dulu belum tahu ada dilema etika atau bujukan moral. Tapi setelah saya mengikuti program guru penggerak, kami jadi tahu antara dilema etika dan bujukan moral itu seperti apa. Karena untuk yang lebih rumit kan untuk dilema etika ya. Dilema etika kan kita harus memilih antara benar dan benar. Jadi keputusan itu diambil ketika ada dua pilihan yang kedua-duanya benar. Dilematik. Ya, untuk bujukan moral agak mudah. Nah, bujukan moral kan kita hanya memilih antara benar dan salah seperti itu. Jadi untuk mengidentifikasinya ya dengan saya mengikuti guru penggerak itu saya jadi tahu seperti itu. Oke Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, sama-sama benar mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana? Untuk kasus dilema etika ya. Pada dasarnya kita kan mengacu pada teori yang itu 4 paradigma dan 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan itu. Tapi untuk dipraktekannya itu kami tidak mengimplementasikan semuanya Mas. Jadi kadang saya hanya mengambil satu atau kadang hanya mengambil antara prinsip dan paradigma gitu. Jadi tidak semua harus kita laksanakan sesuai langkah-langkah itu, tapi kita menganalisa kasusnya dulu. Ini cukup hanya prinsip atau paradigma seperti itu. Jadi tidak semua harus kita ikuti sesuai prosedur, tapi kita hanya bisa memilih-milih kasus-kasus dan bisa memilih teori yang kita gunakan antara prinsip, paradigma dan langkah tadi. Seperti itu. Berarti langkah pertama yang diambil itu menganalisa kasus tersebut baru Bapak mengambil keputusan yang tepat. Tidak harus semua dipakai, tapi tergantung masalahnya. Siap Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah ini dalam artian semua ya, dilema etika atau bujukan moral. Pertama adalah kita menganalisis kasus, maksudnya kasusnya seperti apa. Terus kita memikirkan solusi dan kasusnya ini berkaitan dengan siapa, terus apa saja yang harus kita libatkan. Misalnya kasusnya anak nakal seperti itu kan, kita kan bisa analisis ini penyebab nakalnya dari mana, atau dari orang tua, broken home, atau dari mana. Kita
harus kerjasama dengan pertama wali kelas, terus anaknya juga terus kalaupun tidak bisa terselesaikan kita melibatkan orang tua. Jadi seperti itu caranya. Analisis dulu, kita lakukan analisis, kita lakukan dan minta komunikasi lah sama yang bersangkutan ya, tergantung kasusnya. Tergantung itu. Ya Pak. Selanjutnya Pak nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang efektif itu menurut Bapak? Untuk hal-hal yang efektif yang selama ini saya lakukan adalah tadi komunikasi. Yang pertama komunikasi dengan guru senior terutama karena beliau kan untuk pengalaman kan sangat berpengalaman guru senior. Jadi saya analisis kasusnya, saya minta bantuan guru senior untuk ini bagaimana penyelesaiannya seperti itu. Itu sangat efektif karena guru senior itu mempengaruhi guru yang lain. Kalau biasanya guru-guru yang lain itu kalau langsung dari atasan itu biasanya agak sungkan atau gimana. Tapi melalui guru senior itu tidak, kan guru senior kan dia sama teman juga care seperti itu. Kalau langsung sama atasan biasanya agak sungkan. Jadi saya pakai guru senior itu Mas komunikasinya. Berarti kembali lagi ke komunikasi dan komunikasinya lebih ke ibaratnya semua tapi diutamakan ke guru senior. Karena kalau kepala sekolah langsung Oke Pak Selanjutnya Pak yang kelima, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami? Tantangan. Untuk tantangan saya memang komunikasinya itu kan harus dua arah. Artinya begini, ketika ada kasus dan saya menerapkan prinsip pengambilan keputusan dilema etika itu, di lingkungan sekolah saya kan tidak semuanya tahu tentang materi ini. Jadi pada dasarnya untuk pengambilan keputusan itu biasanya komunikasinya satu arah. Misalnya gini ada kasus saya menerapkan dilema etika pengambilan keputusan berdasarkan ini. Itu guru-guru saya tidak paham karena belum semuanya ikut CGP ya. Iya, betul. Jadi komunikasinya kadang saya keinginan seperti ini yang diterima, kadang guru saya pahamnya tidak seperti yang saya inginkan, seperti itu. Jadi apa kendalanya yaitu guru saya itu belum paham apa yang saya kendaki. Kadang kan karena memang belum CGP belum ada materi ini, jadi saya harus ekstra untuk komunikasi secara ekstra intens. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke komunikasi secara intens ke rekan-rekan atau ke stakeholder yang lain. Misalnya kan ada komite, ada tergantung masalahnya seperti itu. Oke. Selanjutnya Pak apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk penjadwalan mengenai pengambilan keputusan itu saya terus tidak Mas. Jadi pengambilan keputusan itu hanya sifatnya situasional. Tergantung nanti masalahnya seberapa, nanti kita selesaikan. Tapi tadi, kalaupun masalahnya tidak terselesaikan seketika itu, kita bertahap Kita bertahap. Kan masalah-masalah kan banyak. Kalaupun masalahnya bisa terselesaikan seketika itu kita selesaikan. Jadi analisis masalah itu sangat penting sekali. Berarti analisis tadi terus kita selesaikan tidak terjadwal, tergantung situasional dan kondisi. Selanjutnya Pak adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor sangat banyak Mas. Ya tadi, misalnya guru senior, terus rekan-rekan guru yang lain, terus
kadang siswa juga bisa sebagai faktor yang membantu. Misalnya ada anak bermasalah, kalaupun diselesaikan gurunya itu kadang takut. Nah, kita kan ngambil anak yang terdekat, teman terdekatnya untuk dandani anak tersebut, seperti itu. Atau orang tua juga termasuk faktor, wali murid, atau bisa juga OPD yang lain, misalnya puskesmas kan bisa, ya itu kan kita kerjasama dengan sekolah untuk menyelesaikan kasus atau ya seperti itu. Jadi banyak faktor Mas itu. Untuk pertanyaan terakhir Pak dari semua hal yang telah disampaikan panjenengan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajarannya itu seperti apa? Untuk pelajaran yang bisa saya ambil, yang penting adalah yang pertama analisis kasus. Analisis sangat penting sekali karena itu menentukan langkah kita dalam mengambil keputusan. Yang kedua komunikasi. Itu juga sangat penting. Itu komunikasi walau antar guru, antar teman kepala sekolah, atau antar instansi di sekitar kita, baik itu pemerintah desa maupun puskesmas dan lain-lain. Jadi analisis kasus dan komunikasi itu dua hal utama yang bisa saya lakukan dalam keefektifan pengambilan keputusan seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf atas waktunya. Saya bisa menyimpulkan untuk kali ini berarti jika kita mengalami dilema etika, itu yang pertama Bapak lakukan adalah menganalisa kasus tersebut. Dari kasus tersebut, maka selanjutnya Bapak mengkomunikasikan. Terlebih semua, walaupun guru, siswa, tergantung orang tua, kasusnya, dan yang tergantung kasusnya. Dan terlebih biasanya dengan guru senior yang lebih berpengalaman dan dekat dengan guru-guru yang lain. Kalau sama kepala sekolah kadang kan sungkan gitu. Oke, terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih yang telah mendukung saya dalam meluangkan waktu untuk melakukan wawancara ini. Semoga ini dapat menjadi bekal saya ke depan untuk pembelajaran untuk saya sendiri. Demikian untuk wawancara kita kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.